harus kita pahami bahwasanya hasad ini sangat berbahaya bagi orang yang dengki atau hasid itu sendiri. Kenapa? Orang yang dengki ini tidak akan pernah bisa berbahagia, tidak akan pernah bisa nyaman. Contoh, tetangga kita beli mobil, kita yang jantungan. Astagfirullah, dia beli mobil baru. Kenapa Pak? Tetangga kita beli mobil baru. Jadi udah susah. Karena orang lain bahagia, kita susah. Begitu juga ya, hasad itu akan mendatangkan ketidakikhlasan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Seolah-olah kita ingin mengatakan, ya Allah, kenapa sih kebahagiaan itu engkau berikan kepada dia? Kenapa enggak kau cabut berikan kepada saya? Seolah-olah kita menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat berbahaya. Bahkan bisa mendekati kita kepada kekufuran. Kalau seandainya kita yakin yang didapatkan oleh orang lain itu tidak layak baginya, tetapi yang layak bagi kita, berarti kita ingin memahami yang dapat kita pahami Allah itu salah kasih. Allah itu salah kasih kenikmatan, seharusnya buat kita, ini dikasih buat orang lain. Maka ini adalah hal yang patut kita jelaskan tentang bahaya daripada hasad tersebut kepada orang yang ingin menghilangkan sifat hasad itu. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastari. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana menghilangkan hasad dari hati kita? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Karena memang hasad ini sangat berbahaya. Tidak hanya untuk kalangan orang biasa, bahkan orang-orang yang sudah luar biasa masih memiliki sifat hasad. Tidak hanya yang profesi mereka sebagai pejabat, atau sebagai politisi, atau sebagai tokoh bangsa. Akan tetapi hasad itu juga menggerogoti orang-orang yang paham agama, orang-orang yang penceramah, ustadz dan sebagainya. Ini juga ya tidak terlepas daripada penyakit hasad. Maka bagaimana cara kita memahami atau cara kita menghilangkan hasad daripada hati kita? Yang pertama, harus kita pahami hasad ini adalah sebuah penyakit hati yang dapat memakan segala kebaikan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Ya, jadi hasad ini memakan kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api memakan kayu sehingga menjadi debu yang tidak bernilai lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus kita pahami bahwasanya hasad ini sangat berbahaya bagi orang yang dengki atau hasid itu sendiri. Kenapa? Orang yang dengki ini tidak akan pernah bisa berbahagia, tidak akan pernah bisa nyaman. Contoh, tetangga kita beli mobil, kita yang jantungan. Astagfirullah, dia beli mobil baru. Kenapa Pak? Tetangga kita beli mobil baru. Jadi udah susah. Karena orang lain bahagia, kita susah. Begitu juga ya, hasad itu akan mendatangkan ketidakikhlasan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Seolah-olah kita ingin mengatakan, ya Allah, kenapa sih kebahagiaan itu engkau berikan kepada dia? Kenapa enggak kau cabut berikan kepada saya? Seolah-olah kita menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat berbahaya. Bahkan bisa mendekati kita kepada kekufuran. Kalau seandainya kita yakin yang didapatkan oleh orang lain itu tidak layak baginya, tetapi yang layak bagi kita, berarti kita ingin memahami yang dapat kita pahami Allah itu salah kasih. Allah itu salah kasih kenikmatan, seharusnya buat kita, ini dikasih buat orang lain. Maka ini adalah hal yang patut kita jelaskan tentang bahaya daripada hasad tersebut kepada orang yang ingin menghilangkan sifat hasad itu. Kemudian cara kita menghilangkan, selain mengetahui efek negatif daripada hasad, kita juga harus menjadikan hasad itu sebagai sebuah
penyakit yang harus kita lawan. Jangan sampai dia menghancurkan, menggerogoti seluruh isi hati kita. Yang pertama, dengan apa kita ingatkan diri kita? At-tazkir. Ya, kita ingatkan diri kita bahwasanya setiap nikmat Allah yang diberikan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Harta kita tidak akan tertukar dengan harta orang lain. Nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, ya, tidak akan tertukar dengan nikmat yang diberikan, dan itu jatah ketentuan bagi kita. Makanya ke orang Aceh menyeka rezeki atabak bibir ulua. Nah, kalau bukan rezeki udah di bibir jatuh, maksudnya udah kita pegang tetapi tidak kita dapatkan. Kenapa? Itu bukan rezeki kita. Ini yang pertama, at-tazkir. Kita ingatkan diri kita kembali. Kemudian at-tazkir bi tahrimil hasad. Kita juga harus mengingat bahwasanya, ya, kita harus mengingat Allah mengharamkan hasad. Tidak boleh. Maka di sini disebutkan wadharu zahiral ithmi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaftarun. Dalam ayat lain, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Artinya setiap keburukan itu diharamkan oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian kita yang kedua harus ikhlas. Harus ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah proses menghilangkan iri dengki hati kita yang paling bagus. Kenapa? Ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang bagaimana, ya, para sahabat itu menjadi keteladanan bagi kita. Yang pertama, contoh dalam kisah Usamah bin Zaid. Ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah itu dijadikan sebagai panglima perang, pemimpin. Yang ikut perang siapa? Umar, sahabat senior. Sedangkan Usamah masih sangat muda. Sangat muda beliau. Bahkan kalau kita hitung, kalau usia-usia kita itu baru, ya, tamat-tamat SMA, coba bayangkan. Beliau jadi panglima perang. Apakah sahabat protes? Enggak ada yang protes. Semua ikhlas dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu masa kepemimpinan Abu Bakar. Ya, apakah Abu Bakar mencopotnya karena Rasulullah sudah wafat? Tidak. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ada yang memerintahkan, kenapa kita enggak ganti aja? Ini kan perang ini luar biasa untuk memerangi kaum Romawi, orang-orang Romawi yang ada di Syam. Lalu apa kata Abu Bakar? Bagaimana aku mencopot seseorang yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu sahabat pun yang membantah keputusan daripada Sayyidina Abu Bakar. Mereka ikhlas walaupun dipimpin oleh orang yang lebih muda. Nah, ini tentang bagaimana keikhlasan sahabat di dalam menerima ketentuan Rasulullah dan ketentuan Abu Bakar. Contoh yang kedua, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, dikenal seorang panglima dari zaman Rasulullah sampai beliau wafat. Siapa itu? Khalid bin Walid. Luar biasa kepemimpinan beliau di dalam memimpin peperangan. Bahkan digelar beliau oleh Rasulullah Saifullahul Maslul, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Beliau ketika beliau mati, wafat itu tidak ada sejengkal pun yang ada di tubuh beliau itu terlepas atau tidak ada atau mulus daripada luka-luka, enggak ada. Seluruh badan beliau itu ada bekas tebasan pedang. Begitu beliau berperang lillahi ta'ala. Ketika masa khalifah Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau itu diganti. Bukan lagi panglima perang di Syam, tetapi diganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau diganti. Apakah marah Khalid bin Walid? Datang orang, wahai Khalid, engkau sudah memimpin perang dari masa Rasulullah, masa Abu Bakar, tetapi engkau dicopot oleh Umar. Tidakkah engkau marah? Apa kata Khalid bin Walid? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. La uharibu li ajli Abu Bakrin. Saya tidak berperang demi Abu Bakar. Wala li ajli Umar. Saya tidak berperang demi Umar. Uharibu lillahi ta'ala. Saya berperang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Khalid bin Walid. Maka tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian di dalam hati sahabat, sehingga mereka menjadi orang yang terbaik. Kemudian sifat yang ketiga,
Cara yang ketiga kita menghilangkan sifat iri dengki di dalam hati kita adalah bagaimana kita berbaik sangka kepada orang lain dan mendahulukan orang lain daripada diri kita. Ya Allah, kalau Engkau berikan nikmat kepadaku, maka nikmat ini berikan terlebih dahulu kepada orang-orang yang aku cintai, kepada sahabat-sahabatku. Nah, ini adalah yang terbaik. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya walaupun mereka itu membutuhkan. Coba lihat di dalam kisah perang Yarmuk. Luar biasa. Seorang sahabat yang bernama Ikrimah radhiyallahu an. Pada saat itu yang namanya peperangan itu sangat membuat orang capek, lelah dan dahaga, haus luar biasa. Sahabat sudah kehausan, hampir meninggal, orang yang ikut berperang. Kemudian datang secangkir air, diberikan kepada mereka. Nak mutiplehu kehinan, tabah kelompok. Diberikan kepada Ikrimah. Padahal itu beliau di dalam keadaan haus yang luar biasa. Apakah beliau minum terlebih dahulu? Tidak. Ternyata ditanyakan kepada orang yang kedua, berikan kepada dia yang kedua. Orang yang kedua, berikan dahulu kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga, berikan dahulu kepada orang yang keempat. Sehingga seterusnya. Begitu sudah diminum orang yang terakhir, dia mengatakan, balikkan lagi kepada orang yang sebelumnya. Ternyata orang yang sebelumnya meninggal karena kehausan. Diberikan lagi kepada orang sebelumnya, beliau juga meninggal karena kehausan. Diberikan lagi kepada yang pertama, ternyata mereka semua syahid fi sabilillah karena mendahulukan orang lain di dalam mendapatkan air minum di dalam peperangan. Bagaimana kisah para sahabat ini menjadi teladan bagi kita untuk kita menghilangkan sifat hasad, menghilangkan sifat iri dengki, menghilangkan sifat kebencian. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hatta sampai yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai, menyukai kepada saudaranya sebagaimana dia cinta dan sayang terhadap dirinya sendiri. Kita tentu sayang terhadap diri kita, enggak ingin diri kita itu terjebak jatuh di dalam kemudaratan. Maka kita juga ingin sahabat kita tidak akan jatuh ke dalam kemudaratan. Maka inilah mukmin. Al-mu'minu lil mu'mini kajasadin wahid. Seorang muslim, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwan, apabila anggota tubuhnya ada yang terluka, ada yang sakit, tada'a sa'iral jasadi bis-sahari wal huma. Maka yang merasakan sakit, yang merasakan letih, yang enggak bisa tidur, itu seluruh tubuh. Kaki jempol yang sakit, mata tidak bisa tertidur, badan merasa demam. Kenapa? Itulah mukmin. Maka kalau ini kita terapkan, insya Allah kekuatan akan terbentuk, kekuatan itu akan ada di tubuh dan di tangan umat Islam yang bersatu demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah salah satu atau faktor-faktor yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan hasad dan iri hati di dalam hati kita. Wallahu ta'ala bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa sekali penjelasannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat hasad. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman as-sadaqaku. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk ikuti video terbaru lainnya di channel ini, dan jangan lupa untuk stay tune, dan jangan lupa like, comment and subscribe channel ini. Oke, hanya ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح.